Hadirin hadirat yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti dan kita simak bersama Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Sayyidina Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Agil dari Surabaya. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala dzikra nafi'atan lil mu'minin wa taqwa 'azamal kasidan lil muttaqin wa ja'ala al irtibat bainal 'ibad min aqwal 'ura li husulil imdad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد الذي أرسل الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ونور قلوبنا سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين فعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyina wa imamina qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan kami cintai segenap para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, a'immatul khususiyah yang hadir pada pagi hari ini, tak terkecuali daripada keluarga guru kita Hadratul Syekh Ahmad Asrari, Gus Kevin, Gus Husni. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya dan mendapatkan rahmat. Juga kita haturkan kepada sahibul hajah, PJ Bupati Bojonegoro ataupun yang mewakili semua pejabat yang hadir. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan hidayah, memberikan rahmat sehingga mampu terus melaksanakan tugas dan amanah kepada masyarakat Bojonegoro dalam sebaik-baiknya di dalam menyempurnakan dari apa yang telah diberikan amanah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah al-khidmah Uksafi Corporal Community, alhamdulillah wa syukurillah, pagi menjelang siang ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam karunia yang begitu besar. Karunia itu ada yang kita rasakan, ada yang kita tidak rasakan. Ada yang kita sudah nikmati, tapi nanti ada yang kita akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yang abadi, yang dimana ketika kita kembali kepada Allah kita akan merasa bahagia yang luar biasa. Bukan hanya yang kita minta di majlis ini hanya sekedar kita dikabulkan hajatnya oleh Allah, tapi permintaan yang paling istimewa bagaimana nanti ketika kita sebagai orang-orang ahli dzikir, orang-orang yang selalu istiqamah di jalan Allah, mengikuti jejak apa yang telah dirintis oleh guru-guru kita Hadratul Syekh Ahmad Asrari, dan begitu juga menyambung kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, kita mengharapkan bisa mendapatkan perjumpaan yang paling nikmat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terkabul semua apa yang kita inginkan dan kita hajatkan di majlis ini.
mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali sudah diganti dosa kita dengan pahala oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebaik-baik pengikut yang mengikuti pemimpinnya, yaitu para nabiin wal mursalin, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kepada mereka sebagai pemimpin-pemimpin di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah ma'asyiral hadirin, kira-kira kalau kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, siapakah orang yang paling beruntung pada pagi hari ini? Kalau kita tanyakan itu semuanya, mungkin pertanyaan dan jawabannya ini berbeda-beda. Masing-masing ada yang mengatakan, alhamdulillah saya ini adalah orang yang paling beruntung. Bagaimana tidak beruntung? Kita berkumpul di dalam majlis yang dicurahkan rahmat, dipersatukan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mahabbah yang saling mencintai dan menyayangi. Ada yang mengatakan yang paling beruntung adalah orang-orang yang dimana dia diberikan kelebihan harta benda yang bisa menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam jawaban-jawaban, tapi jawaban yang paling istimewa adalah orang yang paling beruntung, yaitu orang yang iqbal ala Allah taala bikulliyatiha. Orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah dengan keseluruhan jiwa dan raganya. Apapun yang dimiliki olehnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Hadir di majlis ini, akalnya, fikirannya, hatinya, ruhnya, sirnya itu dari awal sampai akhir itu semuanya dicurahkan kepada Allah, sehingga dia menjadi hamba-hamba abdun lillah, hamba-hamba yang memang benar-benar menghamba kepada Allah, tidak ada tendensi apapun, tidak menginginkan apapun hanya karena hal-hal yang remeh dan temeh, tapi mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yakinlah dia adalah orang-orang yang istimewa, yang dimana karenanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rahmat dan syafaat, yang dimana diterima semua amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui siapa itu. Ini rahasianya Allah. Rahasianya Allah fi sirrullah fi khalqih. Rahasianya Allah itu terletak pada makhluknya, tidak ada yang mengetahui. Maka setidaknya ada ikhtiar dari kita bagaimana kita memahami arti perhatiannya Allah kepada kita. Lihat, Allah senantiasa mengajak kita, hambanya, wahai hambaku, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh, kamu ini adalah orang-orang yang aku pilih, katanya Allah. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman. Ini seruannya khusus untuk orang-orang beriman. Lain daripada orang-orang yang tidak beriman, itu tidak mendapatkan panggilan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dikhususkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu kabar gembira. Siapapun orang yang beriman dan dia memenuhi panggilan Allah, istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasulullah. Apa ya Rabb yang menjadikan aku ini memenuhi panggilanmu dan menyebabkan aku ini menjadi orang yang beruntung? Tidak semua orang itu memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah ini dahulu sudah diserukan oleh Allah Ta'ala. Dahulu sebelum kita terlahir di muka bumi ini, diserukan oleh Allah Ta'ala di Wadi Nu'man. Tahu Wadi Nu'man? Mana? Nggak ada yang tahu. Sebelahnya Bojonegoro? Bukan juga. Surabaya? Bukan juga. Wadi Nu'man ini tempat berkumpulnya dahulu, katanya Rasulullah SAW, arwahnya semua umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Yang pertama kali menjawab siapa? Nabiyuna Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Bala ya Rabb, benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Subhanallah, semuanya serentak menjawab
dan ini ikatan perjanjian kita dengan Allah. Suatu saat akan dipertanyakan bagaimana kita sebagai hambanya memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah hakiki yang sebenarnya yuhyikum, memberikan engkau kehidupan yang layak, yang bahagia, sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan meskipun engkau di dunia serasa di dalam surganya Allah. Wallah, katanya seorang salih al-arif billah, "Lau kana ahlul jannah ala ma nahnu fi, fa innahu la'aisyun thayyib." Seandainya penduduk surga tahu bagaimana perkumpulan kita dengan orang-orang soleh, para wali Allah yang kita yakini bukan hanya jasanya setelah sepeninggalnya mereka ini, mereka juga ingin hadir di tempat-tempat seperti ini. Ruh-ruhnya para nabi, terlebih lagi Nabi Muhammad. Subhanallah, kalau kita meresapi ketika mahalul qiyam dari awal dan maulid dan seterusnya, merasakan kehadiran ruhaniyahnya Nabi Muhammad, maka kita akan terkontak hubungan batin kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, terbuka jalan itu, tidak ada yang tertutup. Yakin, karena apapun yang kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad disampaikan oleh malaikat, ya Rasulullah fulan ibn fulan, disebutkan namanya dan nama orang tuanya. Dan ini sebagai tanda baktinya seorang anak kepada orang tua, bahwasanya nama orang tuanya pun disebut di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istimewa ketika kita hadir di dalam majelis seperti ini, luar biasa. Tidak ada yang sia-sia, semuanya dipilih oleh Allah Ta'ala. Seandainya penduduk surga tahu apa yang kita rasakan, nyesel ketika di dalam surga. Loh, kok bisa, Beb? Padahal orang-orang di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Enggak pernah terlihat oleh mata, keindahan surga. Enggak pernah terdengar oleh telinga bagaimana surga itu. Enggak pernah terlintas dalam hati kenikmatan yang luar biasa dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang muttaqin wassalihin. Kalau seandainya dibukakan, cepat-cepat kepingin masuk surga. Cepat-cepat kita kepingin masuk surga. Cepat-cepat kita semangat untuk beribadah. Cepat-cepat jangan menyia-nyiakan waktu. Karena sayang, itu kehidupan yang kekal abadi. Mau kita korbankan hanya untuk kehidupan yang sesat? Enggak. Mereka penduduk surga tidak pernah menyesal dengan apa yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala. Yang dia sesali hanya sesaat ketika hidup di dunia tidak dimanfaatkan untuk zikrullah. Itu ada hadisnya Rasulullah. Sesaat aja waktu hidup di dunia, tidak pernah dia hadir majelis dzikir al-khidmah, tidak pernah dia duduk dengan orang saleh, tidak pernah membaca Al-Qur'anul Karim. Sesaat aja tahu perbedaannya. Perbedaannya itu derajat di dalam surga itu luar biasa. Antara derajat satu dengan derajat yang kedua itu ibaratnya seperti seseorang itu melihat bintang yang jauh di sana. Masya Allah. Dan derajatnya di dalam surga itu sebanyak ayat di dalam Al-Quran, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Maka penduduk surga menginginkan seperti kita, tapi kita masih ada kesempatan. Makanya jangan disia-siakan. Kita ini berzikir bukan hanya kita aja yang berzikir. Yang berzikir juga benda-benda padat sekitar kita, pepohonan, bebatuan, tikar, ya, kopian jenengan, sarung, sarung berzikir juga, ya, ya, semuanya berzikir kepada Allah Ta'ala. Luka bagaimana bisa? Apa ada buktinya, Beb? Ya, memang ada buktinya dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak sesuatu apapun yang ada di langit, yang ada di bumi ini kecuali berzikir kepada Allah. Masya Allah, bertasbih kepada Allah Ta'ala.
Akan tapi engkau tidak pandai memahami bahasanya, tidak pintar. Kalau seandainya telinga kita tidak tertutup dengan kemaksiatan dan dosa, mata kita juga tidak dipenuhi dengan kabut, dosa, kita mendengarkan tentang hal itu. Banyak kalau kita baca manaqib-manaqib para aulia wa salihin, mereka itu mendengar tasbihul jamadat. Karena memang mereka itu orang-orang yang suci, kehidupannya serba jauh dari semua kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ingin membuktikan ayat ini kepada para sahabat. Duduk semuanya para sahabat itu di sekitarnya Rasulullah. Kemari engkau semuanya. Diambilkan bebatuan di tangannya Rasulullah. Saya akan buktikan ayatnya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak satu pun benda ataupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali bertasbih kepada Allah. Dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian didengarkan tasbihnya. Dengar gemuruh tasbih daripada jamaah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Oh, kaget semuanya para sahabat. Ini benda padat yang tidak bernyawa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ditaruh di tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Ditaruh di tangannya Sayyidina Umar, bertasbih juga. Ditaruh tangannya Sayyidina Utsman, begitu juga bertasbih. Semuanya mendengarkan ini tasbihnya, bebatuan. Akhirnya sama Sayyidina Utsman ditaruh di tanah. Setelah itu diangkat oleh sahabat, tidak terdengar lagi. Subhanallah, ini bukti memang, dan perlu kita yakini meskipun kita tidak secara langsung mendengar, tapi kita yakin ayat Allah, firman Allah tidak perlu diragukan lagi bagi orang-orang yang beriman. Dahulu Nabi Allah Daud waktu membaca kitab Zabur, Nabi Allah Daud paling enak suaranya kalau membaca kitab Zabur itu. Oh, Masya Allah, semua mendekat, termasuk cacing. Waktu itu keluar, cacing merah keluar di dalam hatinya Nabi Allah Daud. Ma aradallahu bihadid dud. Apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dengan cacing ini? Di dalam hatinya itu aja terlintas. Apa yang diinginkan oleh cacing ini? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seekor cacing itu berbicara. Wahai Nabi Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada aku setiap pagi untuk bertasbih kepadanya sebanyak 1000 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalau pagi aku bertasbih. Tapi ketika malam hari Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada aku salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Itu aku lakukan setiap hari, wahai Nabi Allah. Kalau begitu tunjukkan amalan apa yang kau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga aku bisa mengambil manfaatnya. Malu Nabi Allah ini Daud, menyesal karena menganggap rendah ini seekor cacing. Kira-kira cacing apa yang dilakukan? Enggak tahunya cacing pun bertasbih. Bahkan katak pun katanya ulama itu tidak diperbolehkan dibunuh karena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itulah ini semuanya disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Karena itulah kita sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, umat baginda Nabi Muhammad, memiliki panutan dan ikatan yang mulia dengan guru-guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kita pertanyakan seberapa banyak sudah kita lakukan zikir dan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Masa kalah dengan cacing? Masa kalah dengan bebatuan? Mereka setiap hari berzikir, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ya beb, saya ini adalah orang yang sulit istiqomah dan yang, jangan jadikan alasan itu. Ya, semuanya kita memiliki banyak hal yang tidak mungkin kita ungkapkan, tapi jangan jadikan alasan. Karena ketika kita mulai menjauh sedikit demi sedikit,
takutnya tidak akan bisa kembali lagi. Siru ilallahi urjan wa maqasirah wa la tantatiru siha fa inna intidar siha batal. Hei, berjalanlah kalian menuju Allah dengan apapun kekurangan yang ada pada dirimu. Allah tidak menuntut kesempurnaan kita karena kita tidak bisa sempurna, tapi Allah menuntut kita untuk kita jadikan seluruh apa yang kita miliki ini ibadah kepada Allah Ta'ala. Urjan wa maqasirah, meskipun kita tertati-tati, meskipun kita masih banyak kekurangan, jangan menyerah. Wala tantadir siha fa inna intidhar siha batal. Jangan nanti kalau kita sakit, nanti kalau sudah sembuh saya akan semangat lagi. Belum tentu kalau sudah sembuh. Iya, kalau mati duluan. Iya, kalau sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya, tiba-tiba dijemput oleh Israel, siap. Ya, orang yang bodoh adalah orang yang sudah diberikan kesempatan tapi dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kembali kepada Allah dia tidak memiliki amal ibadah apapun. Ini orang terlalu nekat. Ya, orang terlalu nekat, dia mau pergian jauh tapi dia tidak memiliki bekal. Nah, contoh aja guru kita Syekh Ahmad Asrari itu, gimana semasa hidupnya nggak ada waktunya yang terbuang dengan sia-sia. Sampai akhir hayatnya pun, masya Allah, beliau itu hadir majelis meskipun pakai kursi roda, dalam kondisi yang sakit, membawa infusnya beliau itu. Ini secara tidak langsung pesan tersendiri bagi kita yang mencintai dan murid-muridnya, supaya kita bisa mencontoh, meniru. Hei, jangan tunggu sehat lagi. Saya ini meskipun sakit seperti ini, saya usahakan untuk bisa hadir karena ingin semua murid-muridku, pencintaku nanti selamat dunia akhirat. Jangan sampai ada yang terlepas dari aku, kira-kira seperti itu mungkin pesannya beliau. Ya, itu pesan-pesan terakhir. Jadi kita selalu ingat, semuanya itu tujuannya adalah untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita jadikan momentum yang paling tepat di dalam setiap majelis, setiap waktu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan dan majelis ini akan menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang selalu terikat hubungan mahabbah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan kita termasuk orang-orang yang selalu syukur. Rabbi hyina syakirin, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan orang yang bersyukur. Wa tawaffani wa tawaffanal muslimin, matikan aku dalam keadaan iman dan Islam. Kamal husnul khatimah, ya Allah mudah-mudahan kami semuanya aman dari siksa-Mu, aman dan dijauhkan daripada segala kemurkaan-Mu ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jauhkan dari api neraka, jauhkan dari siksa kubur. Orang tua kita yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita menghadap kepada Allah, Allah sudah mengampuni semua dosa kita dan Allah ridha kepada kita. Mudah-mudahan apa yang menjadikan kita kumpul di tempat ini untuk kita bisa berjumpa kembali dengan guru-guru kita, dengan orang tua kita, dengan orang yang kita cintai nanti di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah dan mengumpulkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para nabiin, wasiddiqin, wasyuhada, salihin, diberikan oleh Allah Ta'ala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan ada di jalur Gaza. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Ta'ala, dihancurkan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang Israel dan Yahud yang selalu menghancurkan umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan secepatnya ya Allah. Unsur ikhwanuna fi Palestin wa fil Gaza wa ahlikil yahuda wan nasara ya Allah. Hada du'a minkal ijabah wa hadal jahdu wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. Taqabbal minna ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.